ada Wakil Bupati Bukari Basbah, kemudian yang mulia Pak Lu Mantan Bupati sama DPP dengan daerah Marina, Ketua Agensi dan mewakili dari Dinas Perhutanan Desa. Sebelumnya saya mohon maaf nih. Kemarin saya protes sebenarnya ini. Sejak kapan saya ditambahkan jadi pengamat desa? Ketika panitia datang, sebenarnya isu-isu ini acara studi itu bagus saya bilang, tapi menghadirkan yang ahli di bidangnya. Artinya kalau adik-adik di ruang publik ini menghadirkan kemarin isu corona, wajar atau 2 hari di depan, itu saya sedih banget. Tapi ya, tidak apa-apa, artinya supaya mereka semangat ini Pak Wakil, maka ya kita apresiasi aja. Saya datang kemari walaupun agak terlambat, jadi saya mohon maaf. Mudah-mudahan lah acaranya berlangsung daripada adik-adik saya ini yang sekarang kuliah berdemo di sana, lebih mereka melampiaskan mungkin kekesalannya kepada kita di ruang yang berbahagia ini. Kalau saya menganggapnya begitu, kalau salah diterima, kalau enggak ngelak, ya kena gitu aja. Jadi persoalan masalah desa menurut saya perlu kalikan sarjana di desa itu untuk merubah suatu desa. Itu banyak juga pengalaman di Yogyakarta, sebuah desa miskin, tak salah dari Bogogo, yang berubah juga bukan sarjana, dari miskin jadi desa yang makmur. Toh yang berubah adalah pahlawan-pahlawan desa yang berangkat TKI, kemudian kembali ke desanya dengan pemikiran yang cemerlang, kemudian berubah desa itu dengan ternak kambing etawa, kemudian jadi terkenal desa itu jadi mandiri. Itu juga bukan sarjana pelakunya, karena semua tergantung niat, nama amal niat. Semua niat kita, bagaimana kita merubah suatu keadaan yang tidak baik menjadi lebih baik. Saya pikir itu kuncinya, karena mahasiswa ini kan macam-macam tipunya nih. Yang ada rekor sekarang tipe pertama gitu. Tipe pertama yang aktivis, kemudian teriak-teriak anti kemapanan, anti ketidakadilan. Nah, ini yang Pak Rekor hadapi sekarang ini terbanyak menurut saya. Jadi siap-siap aja mungkin menghadapi demonstrasi mereka yang ciri-cirinya nanti kuliahnya terlambat, lulusnya jadi lambat. Ini yang mahasiswa pertama nih. Yang banyak ini yang sekarang ini sebelum saya di Asia Tenggara, walaupun saya termasuk dulunya seperti itu. Jadi ya, tapi saya dulu alhamdulillah ada terlambat karena saya dibekali cara-cara jadi aktivis itu sambil bawa buku catatan kecil, walaupun di mana kegiatan sambil baca-baca. Dan salah satunya mungkin saya nggak pernah terlambat, saya mungkin dulu karena saya nggak mau jadi latar belakang di lulusan itu. Jadi tipe yang kedua kadang-kadang tipe yang split personality, yang artinya calon sarjana yang mengikuti polanya sebegitu-begitu aja, artinya tidak mau direpotkan kehidupan yang glamor model itu. Nah, yang begini-gini mungkin ada juga tipe sarjananya. Jadi dari tipe sarjana mana yang nanti akan merubah desa ini tergantung ini, apakah tipe ketiga yang mahasiswa jam bandul itu kampus rumah. Nah, yang mana yang bisa merubah desa ini ke depan, itu yang kita harapkan. Jadi banyak juga artinya. Sekarang pun kan ada pendamping desa juga. Oh, tapi itu juga tidak bisa juga artinya merubah suatu keadaan desa sekarang menjadi lebih baik. Artinya apa? Di Kabupaten Mana kemarin 65 sarjana desa ini malah mendemo bupati karena tidak dianggap oleh penghulunya. Nah, kepala desa ini malah ngangkat, dicuekin aja. Mereka jadi tidak kerja. Entah kepala desa di sini, saya tidak tahu saya bakal begitu sama pendamping desanya. Nanti kita tanya sama ketua desa kan. Nah, apakah sarjana itu tidak dianggap? Jadi, saya lihat sekarang kalau desa ini Pak Wakil, kemauan itu sudah ada untuk memperbaiki. Artinya mereka ingin tampil sebenarnya ini, tapi yang fasilitasi tidak ada. Mereka sudah banyak sih produknya, dari kopi, cake, lobster sudah muncul dan itu sudah masuk. Mereka sendiri yang masuk untuk dipasarkan kepada eti muslim, pengusaha muslim itu produk ini. Karena tadi seperti kata Adinda Pak Edalina, kesulitan desa ini berkembang karena saya lihat sebelumnya, maaf ini Pak Wakil kritik dikit, kurangnya peran pemerintah daerah untuk fasilitasi ini. Saya mau tanya, SKPK terkait berapa kali membuat produk seperti kata Anda ikut Expo di Jakarta, tawarkan ini berapa kali? Saya mau tanya berapa kali produk ini sebenarnya dibawa untuk ditawarkan ke luar daerah? Akhirnya tiba-tiba nanti desa ini mati suri.
tidak mau lagi karena kesulitan dalam pemasaran. Saya teringat masih zaman Pak Sawi DP jadi bupati, kebetulan kalau mertua saya waktu jadi kadis perindustrian dan perdagangan. Jadi gula merah itu dicetak dulu dan dibuat merek jahit gitu. Kebutuhan itu sangat luar biasa, bahkan tidak bisa terpenuhi mertua saya dulu karena permintaan banyak gitu. Sudah cetak dalam kotak dulu saat beliau jadi bupati. Jadi sudah nggak sanggup sudah waktu mulai permintaan pasar. Nah saat ini saya lihat belum ada terobosan ke sana bagaimana memasarkan produk itu seperti yang diketahui kemarin. Saya lihat muncul produk-produk yang sudah mulai luar biasa ya, ada yang diperasakan. Saya aja gula merah ini nggak salah sudah ada 50 kilo saya tawarkan ke orang Medan yang rombongan virus corona dari orang Cina tadi. Jadi saya udah tawarkan itu banyak 50 kilo saya sudah tawarkan menunggu hasil karena mereka minta bertonton katanya bahwa kita udah ke daerah ini Pulau Kedondong temui pengusaha-pengusaha itu yang penting jaga kualitas. Bagaimana jangan campur-campur. Dulu zaman dan Pak Joni sudah buat kemasan bagus. Sudah saya kasih kemasannya 2 biji. Mereka minta waktu itu saya cantumkan di situ saja bang sertifikat halal 1, kemudian is kontennya terdiri apa saja. Itu yang boleh kami. Harusnya itu bukan dokter buahani yang bergerak ini untuk masak kain. Ada dinas terkait yang memeriksakan ini karbohidrat berapa, lemak berapa, air berapa, itu yang mereka minta sebenarnya. Jadi kalau tidaklah artinya kita fasilitasi ini, bagaimana desa ini mau bangkit? Bagaimana desa ini mau berkembang? Mereka sudah mau ini, sudah mau dengan penyertaan dana WLK yang sekian besar. Harusnya ketua agensi di wilayah itu ada modal 500.000 cuma 500.000 cuma dia pergi ke pasar lihatnya kaki anyal itu dipotong dibuang. Kemudian ini dibelinya, kemudian dijadikan keripik ceker, jadi miliuner. Dia 2 juta darah WLK tak jadi apapun. Kan ini menurut saya, saat ini saya lihat itu sudah mulai ada gairah mereka di Bogor. Makanya bagaimana kita hanya tinggal menggenjot desa-desa ini, kita bantu, kita fasilitasi ini, supaya mereka juga bersemangat. Jadi saya bilang semuanya ini kemarin, maaf lah ini saya bilang, kalau nggak bisa segera usaha, udah tapung aja lah padi orang tiap panen dengan harga mahal 1,5 juta bilang. Tunggu aja sebulan. Jangan jual tunggu kering simpan aja, datang toke di baiklah. Tidak 1,1 juta malah pernah ikan, ngemis toke padi itu aja nggak bisa. Artinya bisa beberapa serta dengan tekad komunitas dalam ini dulunya bagaimana menstabilkan harga. Dari itu saja desa nenek kuno ini nenek saya sebagai ini karena dulu beliau kelas 3 saya kelas 1 dia bisa belum tahu sih saya ini. Jadi kenapa namanya biru bea salah ini kan bibir ini pecah ini kan bea saya dulu kan dosis. Nah, jadi harusnya tidak usah lah padi neogadina dapat tapi desa sudah di Morphe karena pola kita cuma pola 2 kali tanam ini pasti 2 bulan kemudian pasti naik harga gabah. Dan itu pengusaha-pengusaha luar selalu ngambil gabah di kota ini. Akhirnya gejolak itu akan muncul, kenaikan harga pasti terjadi. Suatu saat harga beras juga akan meningkat. Karena kita perlu menganut pola 3 kali panen, 3 kali musim dalam setahun. Nah, sekarang masih menganut 2 kali. Makanya pasti akan terjadi gejolak. Jadi yang punya uang timbun aja padi, udah dapat untung nanti itu. Tapi tiba-tiba nanti kita disorot tuh sama Pak Dokter Nasrul Jaman. Karena saya tadi Robi juga beliau datang ini. Jadi kita salah omong kan diserapnya bisa di. Jadi menurut saya begitu. Jadi bagaimana sebenarnya tergantung pada niat. Tidak pun sarjana lah ini. Bagaimana niat kita ingin merubah suatu keadaan ini sekarang. Kalau sudah niat saya pikir berubah. Tergantung pada niatnya. Toh pimpinan itu ibaratnya kepala desa. Saya segar Pak Wakil dan Bupati. Ibaratnya ini kan mereka buat revisi saja ini. Kalau saat ini yang kita nonton indosiar, kalau dipindahkan pimpinannya ke ATP, terpaksa kita tonton ATP. Kalau para pimpinan ini mau merubah suatu keadaan dan tidak baik, tinggal perintah aja. Saya maunya seperti ini. Yang penting timbulkan trust, kepercayaan masyarakat kepada pemimpinnya. Kalau sudah percaya, insya Allah mereka akan ikut apa yang kita perintahkan. Jadi saya pikir nggak berpola sebenarnya itu saya bilang mungkin nggak boleh lah terus sarjana butuh bandar. Desa Pagung Harjo itu Pak, kepala desa mengelola desa rasa negara. Sarjana apa dia? Sarjana farmasi Wahyudi itu.
Tapi mereka mengelola desanya bisa mengelola negara. Makanya ini udah berkali di dua desa sana dari panggilku kemari. Harusnya kan prinsipnya itu ATM saja kan, amati, tiru, modifikasi. Mereka itu bisa menghitung jumlah penduduk mereka hampir setara waktu dengan kecamatan Nusa lah, beberapa ribu penduduk. Tapi mereka bisa hitung itu berapa yang diberikan penduduk saya sayur mayur selama setahun. Angkanya dapat 9 miliar. Lalu mereka tawarkan, paparkan kepada masyarakat, kalian dilarang beli sayur di luar. Sayur di luar ini mengandung kimiawi yang bisa menyebabkan kanker, leukemia dan sebagainya. Kemudian hari, maka kami tawarkan penduduk BPS kami sayur-sayur yang organik tidak melindungi. 9 miliar itu bisa kita survei. Penduduk Aceh Tenggara ini masa tadi tidak bisa kita survei. Maaf jalan, warna cenderamata itu bisa kita daftarkan masuk ini. Saya sudah berkali ini, saya diundang kemarin itu sengaja kami datangkan kemarin. Ada berubah, saya sampaikan kepada mereka. Kalau data ini bisa dipenuhi, nak kalian mengendalikan desa itu dari data ini. Jadi bahwa itu nggak perlu. Saya tahu beliau marah-marah ke desa, saya tidak ngerti berapa orang sawahnya malah toh dulu. Padahal di satu HP kalau aplikasi ke masuk HP ini bisa di sini dia lihat semua. Jadi nanti dari data dulu kita. Makanya kemarin itu bukan target kita terus, artinya bagaimana peningkatan UMP supaya di desa kita hadirkan kemarin, tidak. Bagaimana ketepatan informasi desa, bagaimana data desa itu dikumpulkan dulu. Baru nanti cerita bahwa kita perlu marah-marah nih. Figur ala nabi, rumah layak unian no. Ada yang keluar, jadi nabi rumah layak. Lu bawa kiri. Dan kalau dulu senang, Indonesia banyak kepala desa kita bisa jawab. Karena data tidak lengkap, inilah berefek akibatnya, kelangkaannya, pupuk lah. Karena kita tidak tahu nih jumlah data di beberapa penduduk desa kita sekarang. Yang punya lahan 1 hektar ke bawah berapa, ada data kita.